Saya Afiliadora Consita Koro, saya kelas 11 IPS 2. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang perang yang terjadi di Kolbano. Sebelumnya itu, saya meminta maaf karena saya harus memakai headset karena suara saya tidak akan terdengar jelas apabila saya tidak memakai headset. Saya akan menjelaskan latar belakang yang terjadi di perang yang terjadi di Kolbano. Perang Kolbano bermula dari sebuah ekspedisi militer Belanda. Sebelum saat konsolidasi kekuasaan kolonial di bawah Gubernur Jenderal J.B. van Heutz yang bertujuan mengambil tindakan tegas terhadap Kaisar Sonbait. Latar belakang pemberontakan Kaisar Sonbait pada tahun 1903 bermula dari kesibukan kolonial Belanda untuk menumpas sebuah gerakan protes di Banten pada tahun 1988. Maksudnya ini, pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1988 mengirim serdadu dari timur Manado, Ambon ke Banten untuk memperkuat posisi Belanda di sana sehingga pengawasan militer di timur sampai dengan Belanda melemah. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh Kaisar Sonbait untuk melawan kekuasaan kolonial. Pada tahun 1903, Kaisar Sonbait menentang kekuasaan Raisen Timor F.A. Heklar yang menarik pajak di semua pelabuhan timur sampai dengan Belanda. Konflik Belanda dengan Sonbait memperburuk keadaan, sehingga Belanda melakukan teknik David Eight Impera dengan memperalat Benatu yang menaklukkan Raja Said Misninoni. Maka permintaan Benatu, Belanda melancarkan aksi militer ini pada tahun 1905 atas pemerintah Gubernur Jenderal J.B. van Heutz dengan bertujuan untuk menghukum Kaisar Sonbait. Pasukan Belanda tiba di daerah 6 Tiang atau daerah pemerintahan langsung di sekitar Kupang yang sudah menjadi tempat permukiman orang Rote. Orang Rote diminta untuk oleh Belanda untuk membantu penyerbuan terhadap Kaisar Sonbait. Pemukiman orang Rote ini kemudian menjadi satelit bagi orang Belanda untuk melakukan daerah timur. Kemudian pasukan Belanda menyerang Sonbait di Kauniki sebagai pusat kekuasaan Sonbait. Pada tahun 1905, Kaisar Sonbait dan Toto Semaut ditangkap kompeni pemimpin Leutnant de Vries pada Februari 1906. Raja Said Misninoni ditangkap Belanda, selanjutnya dibuang ke Wengapu, Sumba. Sedangkan Toto Semaut dibuang ke Aceh. Raja Said Misninoni kemudian digantikan oleh Raja Bastian Misninoni. Kemudian pada tahun 1907, Belanda mengadakan ekspedisi selanjutnya ke Molo dan Belu. Pemerintah Belanda merancang sebuah undang-undang yang mengatur pendaftaran penduduk, penyerahan senjata, dan pembangunan jaringan jalan. Penduduk Kolbano tidak menyetujui undang-undang dan
undang-undang atau aturan Belanda ini. Kemarahan penduduk Kolbano meluap ketika Belanda memaksa untuk membayar pajak dan menuntut penyerahan senjata. Hal ini menjadi dasar pertumpahan darah di Kolbano pada tanggal 26 Oktober 1907. Pemberontakan di bawah pemimpin Raja Amanatun. Yang bernama Hau Safuleu. Setelah perang Kolbano, Raja Heu Safuleu diganti oleh Raja Nope. Dalam pertempuran itu, pihak Belanda yang tewas ialah, saya akan membahas tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan tersebut. Di sini ada beberapa daftar para serdadu Belanda yang tewas dalam peperangan tersebut. Yang pertama, ada tokoh yang bernama M. Siphorts. Dia itu berasal dari Belanda asli. Yang kedua, ada F.M. Sekhurk. Dia juga orang asli dari Belanda. Yang ketiga, di sini ada Semeru. Yang keempat, ada Merto Sutikno. Yang kelima, ada Wardi. Yang keenam, ada Pono. Yang ketujuh, ada Semin. Yang kedelapan, ada Amandarun. Yang kesembilan itu ada Kromejo. Yang kesepuluh ada Wirjo Dikromo. Yang ke-11 itu ada Wojo Wijoyo. Yang ke-12 itu ada Tijan. Yang ke-13 itu ada Parto Wijoyo. Yang ke-14 itu ada Satoe. Yang ke-15 itu ada Wadikjan. Yang ke-16 itu adalah Fix Clears. Itu ke-16 tokoh yang terlibat dalam peperangan tersebut. Yang tewas dalam pertempuran atau peperangan yang terjadi di Kolbano. Di sini saya mendapat sebuah sumber prasasti Tugu Kolbano dan sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme Belanda di Nusa Tenggara. Pemberontakan Kolbano mengakibatkan Belanda mengambil kesimpulan bahwa rakyat lokal tidak bisa memerintah daerahnya sendiri. Jadi rakyat lokal itu tidak bisa memerintah daerahnya sendiri. Belanda mendapati kenyataan bahwa pada tahun 1906 sampai dengan 1907 terjadi anarki di mana-mana. Belanda kurang yakin dengan kemampuan pemimpin pribumi yang tidak mampu melakukan perbaikan politis dan ekonomi masyarakatnya. Hal ini kemudian membuat Belanda meneksasi daerah timur sampai dengan Belanda. Setelah perang Kolbano, Belanda mengangkat Raja Noninov yang menjadi raja berdasarkan prinsip struktur tradisional pribumi demi menopang kekuasaan Belanda. Operasi militer demi ketenangan dan ketirbun pun dilaksanakan. Untuk Belanda di seluruh wilayah timur Belanda, perjanjian plakat pendek pun dipaksakan untuk wilayah alas, Weolain, Litemali, Faturain, Manulea, Mandeu, Dirma, Lakakun, Pusa, Waiwiku, Failaran, Lidak, Jenilu, Naitimu, Lamaknen, dan Silawan pada tahun 1916
semua daerah disatukan dalam Federasi Malaka dan Federasi Tasifeto. Pada tahun 1924, kedua federasi bersatu dalam daerah Belu. Jadi secara umum dikatakan bahwa Perang Kolbano dijadikan Belanda untuk semakin memperkokoh kekuasaan daerah sampai daerah timur sampai juga dengan Belanda, dengan dalih untuk operasi militer bagi keamanan dan ketertiban. Namun nilai perang ini bagi perjuangan menentang kekuasaan asing bagi orang Timor sungguh tinggi, sebab dengan Perang Kolbano, para pejuang Kolbano mau menunjukkan ekspedisinya untuk tidak tunduk begitu saja terhadap politik kekuasaan Belanda, untuk menyerah pajak, senjata, dan tenaga bagi kerja paksa. Hal ini berhubungan upaya untuk mempertahankan harga diri, harkat, dan martabat orang Timor Kolbano dari tindakan semena-mena penguasa kolonial Belanda. Sekian dari saya. Terima kasih Miss. Shalom.